Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah di rumah yang baru bergabung untuk Indonesia bagian timur dan juga tengah ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Kita membahas tentang cara terbaik agar doa langsung dikabulkan. Oh langsung dipantengin nih ya. Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita ya. Berbicara tentang masalah doa. Ini bagusnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk itu. Ya tapi sebelumnya nih kita mau coba lanjut bertanya lagi kepada guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Ustadz AR nih ya. Ini bicara masalah berdoa yang pernah saya dengar nih ya. Kalau bisa itu sebelum berdoa tuh puji-puji dulu kesayangannya Allah. Yaitu kita bersolawat kepada Rasulullah kan gitu. Nah apakah kalau seandainya kita berdoa tanpa kita bersalawat kepada Rasulullah. Itu apakah tetap doa kita diijabah? Dan pertanyaan yang kedua ada lagi nih. Apakah Rasulullah pada saat berdoa dia bersalawat terlebih dahulu atau tidak nih? Kan Rasulullah aja sendiri gitu loh. Ini mohon izin nih penjelasannya silakan guru kita Ustadz AR. Ya baik Masya Allah. Baik, luar biasa. Pertanyaan berondong nih, berondongan nih baik, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang hal ini, memang ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Disebutkan katanya tentang riwayat ini mauquf. Maksudnya mauquf hanya terhenti di beliau. Walaupun disebutkan oleh Imam Sakhawi bahwasanya ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Tabrani. Tapi katanya sanadnya adalah kalau tidak salah diperbincangkan oleh para ulama. Tentang hal itu. Yeah. Ada yang mengatakan dhaif, tapi ada yang selamat dengan mengatakan minimal hasan. Karena yuhkam bihukmil marfu, dihukumi dengan hukum marfu. Itu katanya dalam tinjauan ilmu hadis. Nah namun kalau ditanya apakah kita harus salawat atau tidak, dalam riwayat Ali, semua doa itu mahjub, terhijab dia. Sampai apa? Hatta yusalla ala Nabi SAW, sampai dia diisi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi doa kita itu masih ngambang gitu, menggantung antara langit dan bumi. Enggak nyampe belum. Enggak nyampe belum. Sebelum dihajar pakai salawat gitu. Kalau di booster pakai itu, tembus itu rencana. Masya Allah. SMS tidak nyampe kalau tidak ada pulsa. Bisa jadi kayak gitu. Gimana tuh mau terkirim? Nah, ya kan karena nggak ada pulsanya, nggak ada kuota. Kuota nggak ada, jaringannya nggak ada. Nah makanya iya. saat bicara tentang itu, kita mau kasih ilustrasi gini aja. Kalau kita mau buat proposal Ustaz, gitu kan, dan semuanya jamaah yang melakukan Allah, bukankah di awal proposal kita ada pendahuluan, betul. gitu kan, sekapur siri, betul. Kalimat muqaddimah. Jangan bentar, apa sih kayak kita minta gini, Mak, duit Mak. Ini kan namanya kalau kepada manusia aja kurang beretika, bagaimana kepada Rabbul Alamin, gitu ya. Makanya harus ada salawat, begitu kan. Dan ini adalah ada sebuah riwayat dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi Tufail berbicara tentang kisah bagaimana Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya, diantaranya Ubay bin Ka'ab. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, uzkurullah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang ar-rajifah tatba'uh radifah. Sebelum datang tiupan pertama yang menggetarkan bumi dan disusul dengan tiupan kedua yang itu membangkitkan semua manusia. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kami memperbanyak salawat dalam doa kepadamu. Ya, kata Rasulullah, kerjakan masyita semaumu katanya. Bagaimana kalau aku kerjakan seperempatnya? Silahkan. Bagaimana kalau aku tambah ya Rasulullah menjadi sepertiga? Silahkan. Bagaimana kalau setengah dari doaku isinya salawat kepadamu? Kerjakan masyita kata Rasulullah. Kemudian sampai bagaimana kalau semuanya dari doaku adalah bersalawat untukmu ya Rasulullah? Lihat apa kata Rasulullah SAW, kalau gitu Allah telah menghilangkan gundah gulanamu dan Allah telah menghilangkan dosa-dosa darimu. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang nih, semua nih pemirsa khususnya kaum milenial misalkan, ayo yang sering galau, salawat. Geber sehari 1000, sehari 2000, iya kan? Ini luar biasa, booster benar-benar. Begitu. Pertanyaan tadi yang kedua, apakah Nabi bersalawat juga untuk dirinya sendiri pada saat beliau ini memimpin doa atau beliau berdoa? Beliau bersalawat juga, kapan? Pada saat-saat tertentu. Contohnya apa? Begitu tahiyat kan, beliau membaca doa. Allahumma sholli benar. Tapi beberapa kejadian memang tidak dibaca oleh beliau. Iya. Gitu. Tapi untuk beberapa kasus beliau baca seperti Bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma gfir dzunubi waftahli abwaaba rahmatik kalau mau masuk ke masjid. Contohnya kayak gitu. Jadi enggak semua keadaan tapi ada juga yang beliau membaca sholawat gitu. Nah, jadi kalau mau diijabah cepat
sholawat. Jadi jangan pelit-pelit. Jangan. Tapi makanya saya senang dulu Ustadz Maulana tuh ngajarin saya, Pat, kalau mau minta sama yang punya punya segala sesuatu, kalau bisa itu puji dulu yang dia paling cintai. Nah, itu Allah dia. itu paling cinta sama Rasulullah gitu ya kan. Betul, Puji-puji dulu Rasulullah. Jadi kalau mau minta sama Mas Padli, puji-puji dulu Rakila. Iya. Karena yang dekat sekarang Rakila. Iya karena paling kecil. Paling kecil. Iya, jadi itu sangat mempengaruhi ya. Sangat. Kalau bisa, kalau bahasanya buka tutup. Apa tuh? Maksudnya? Pembukaan ada kalimat tahmid buat Allah dan sholawat. itu sebenarnya. Kemudian penutupan juga diiringi dengan salawat dan memuji Allah Jalla Masya Allah. Jalaluhu. Buka Kayak tutup. stempelnya ya. Kayak stempelnya. Ini di depan ada kop surat, di bawahnya ada stempel, berarti resmi nih. Iya kan? Kalau nggak pakai kop surat takutnya bodong Itu gitu dia. ya. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, yang masih bingung ya. Dan juga bertanya-tanya, sebenarnya boleh gak sih berdoa pakai bahasa atau versi kita sendiri? Bahasa kita sendiri, mungkin anak-anak gaul atau bagaimana. Yuk sama-sama kita lihat video yang berikut ini. Semoga malam ini turun hujan lebat biar yang punya pacar gak bisa pacaran dan para jomblo bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah, awet nih hujan kayaknya sampai malam. Makanya jangan pacaran. Allah gak redo kan? Iya, ini berdoanya bahasanya cepet bener. Kalau misalnya orang bilang orang nge-rap aja kalah nih bahasanya sama ini orang. Ini biasanya doa-doanya buat jomblo nih ya kan. Tadi kan dia nggak mau orang pacaran. Ya. Tapi belum ada yang khitbah juga gitu ya kan. Serba salah juga. Ini jadi bingung. Nah Ustadz Syam, sebenarnya boleh nggak sih dalam Islam kalau kita menggunakan bahasa Indonesia nih. Mungkin pertanyaan dari jamaah yang di rumah juga sama dari tadi menunggu ini ya. Menggunakan bahasa Indonesia itu atau menggunakan bahasa sendiri yang seenak kita, senyaman kita kepada Allah. Karena kadang nih jujurnya mungkin dia mau baca bahasa Arab nggak ngerti apa yang dia mau baca dan dia nggak paham. Seandainya dia mau baca doa, taunya doa masuk kamar mandi. Sebenarnya dia mintanya yang lain. Nah ini kan salah arti jadinya gitu. Kejar setan, doa makan. Doa makan. Jadi setannya kabur Setannya karena mau yang dimakan. kabur, karena mau dimakan. Allahumma barik lana, setannya yang kabur. Ini gimana Ya Ustadz Allah. mohon izin? Berdoa pakai bahasa Arab atau pakai bahasa sendiri. Yang Ya. mana yang lebih bagus? Kita jelaskan sedikit apa kelebihan dari bahasa Arab. Salah satu kaidah bahasa Arab itu mengatakan bahwasanya, dan ini dipakai oleh kaidah Al-Quran juga. Man qalla wa dallah. Bahasa Arab itu singkat tapi padat maknanya. Makanya kalau berbicara apa keutamaannya pakai bahasa Arab, karena keutamaannya sangat banyak gitu. Coba lihat terjemahan Indonesia. Ketika memberikan arti terjemah dalam Al-Quran itu Rabbana atina, itu artinya ya Allah berikan kami. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan dunia. Ketika mengucapkan Rabbana hablana, Al-Quran Indonesia juga mengucapkan ya Allah berikan kepada kami. Padahal hablana dan atina itu saja itu udah jauh banget artinya. Kalau atina itu berikan kami sesuatu yang umum. Tapi kalau hablana berikan kami sesuatu yang spesial gitu. Padahal Al-Quran ini tidak membahas secara jauh. Contoh tadi amin saja itu amin banyak banget artinya amin Versinya ya. Versinya Iya. banyak banget versinya. Contoh ketika orang berbahasa Indonesia berdoa. Kalau ini lebih membuatnya lebih khusyuk maka boleh saja berbahasa Indonesia ketika berdoa. Tapi di luar sholat. Kapan harus berbahasa Arab? Yaitu ketika orang dalam keadaan sholat. Kan orang kan berdoa ketika dia sujud. Nabi sujud itu adalah kadangkala pengakuan isinya. Ya, subhanallah, rabbiyal a'la, ya, ditambah dengan pujian, wa bihamdi. Kadang juga pengakuan, pujian, doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. 3 isinya. Jadi doa-doa yang dibaca dalam sholat sebaiknya adalah doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian boleh nggak baca doa bahasa Arab dalam sujud kita diambil dari Al-Quran. Contoh tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh kalau niatnya adalah baca doa. Tapi kalau niatnya adalah baca Quran maka tidak boleh. Karena dalam gerakan sholat tidak boleh diisi dengan Al-Quran. Diisinya dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada hajatnya Ustadz, hajatnya Nabi kan sama hajat kita beda. Mungkin Nabi dulu doanya mintanya mau perang menang Uhud gitu kan. Kalau kami sekarang para jomblo mungkin mau menang melawan dia, jangan sampai ditikung misalnya kan. Yeah. Kan beda doanya kami dengan Betul. doanya Nabi dulu. Boleh nggak kita doa khusus? Boleh, tapi dalam
hati. Jangan sampai terucapkan ketika dalam sujudnya, ketika dalam sholatnya. Tapi kalau di luar sholat, kalau mungkin bahasa Arab tidak mampu membuatmu meneteskan air mata, maka mintalah dengan berbahasa Indonesia. Kan kata neraka begini, ya Allah hambamu meminta perlindungan padamu maka kabulkan. Kata surga, ya Allah hambamu meminta perlindungan memintaku kepadamu maka berikan kepada mereka. Bahasa ini tidak mempengaruhi yang namanya kekuatan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah katakan, aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Allah tidak kasih syarat di situ. Doanya orang yang berdoa pakai bahasa Arab. Enggak. Allah tidak pakai syarat di situ. Doanya orang yang berdoa pakai tajwid yang benar. Enggak. Allah cuma menginginkan kita meminta kepadanya karena Allah pasti akan mengabulkan segala Amin. doa daripada hambanya. Termasuk doa jomblo tadi itu. Iya, makanya tapi gini, memang sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang doa itu memang kayaknya lebih enak terdengarnya kalau kita pakai bahasa Arab ya. Betul. Dan kita memahami maknanya, artinya, indah itu akan sekali. lebih sempurna gitu Indah ya. sekali, Masya Karena memang Allah. memang ini agak sulit karena kan kita butuh belajar lagi untuk itu. Tapi Iya. ya namanya manusia ini kan dikasih kesempatan belajar sampai nanti dikubur gitu loh. Benar. Jadi kalau bisa tetap belajar terus ya, walaupun sama belajar ini belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh kan begitu, Betul. benar ya? Karena- Jadi bukan berarti ntar nggak pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa Arab. Akhirnya nggak belajar-belajar nih gitu Harus loh. belajar karena tadi kaidah awalnya lebih utama yang bahasa Arab karena sedikit Iya. kata-katanya tapi luas maknanya. Masya Subhanallah aja subhanallah. Subhanallah itu maknanya kalau kita kan maha suci Allah. Iya. Subhana. Tapi subhana itu artinya ya Allah apapun yang kau takdirkan kepada aku engkau tetap yang maha kuasa. Walaupun menurutku itu buruk. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Jauh. Oke, nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita nih. Sebelumnya saya mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan nomor teleponnya ke email kita. Oke, ini buat Mas Hidayat nih dari Sulawesi Selatan ini. Masya Allah nih. Saya Fadli nih, apa kabar Mas? Halo, Alhamdulillah, baik. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, buat Mas Hidayat silakan curhatannya nih. Langsung nih di depan guru-guru kita. Biar didengar langsung dijawab insya Allah. Silakan. Begini Ustaz, saya kan masih berusia 19 tahun. Kan saya di sini posisinya masih jomblo ya. Iya, Saya- kelihatan. Saya rasa saya sudah wajib untuk menikah, untuk menghindari yang namanya persinahan. Kita lihat kan di sosial media sekarang sudah banyak hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Saya khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Tapi masalahnya Ustaz, orang tua saya masih belum menginginkan saya untuk menikah muda. Karena alasannya banyak, seperti saya masih diragukan karena masih muda, katanya masih labil nanti pernikahannya. Kemudian saya juga masih kuliah. Ya. Oke. Apakah sikap saya Ustaz terhadap orang tua saya? Ya, kita Apakah- paham maksudnya. Oke, Mas Hidayat, ditahan dulu ya biar nanti saya jelaskan juga untuk Ustadz Syam nih. Ini anak masih muda 19 Ya Allah. tahun. Ustadz Syam aja udah 27 belum nikah ini. Nah, ini kan bicara masalah tentang orang tua ini biasanya orang tua itu pengen anaknya menikah juga posisi siap. Apalagi anak laki-laki bener Ustadz Syam ya. Betul. Bisa membawa keluarganya, bisa menjadi imam yang baik buat keluarganya, bisa menafkahi keluarganya, Betul. bukan cuma asal nikah karena nafsu, gitu loh. Karena tidak bisa menahan syahwat. Nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Mas Hidayat tadi, karena sebenarnya orang tuanya jujur belum merestui. Karena umurnya Iya, masih muda, kuliah dulu lah sampai selesai, cari kerja dulu lah. Ini bagaimana, silakan mungkin kalau saya lebih berpikir Mas Hidayat dikasih nasihat sedikit dari guru kita Ustadz Syam ya. Karena masih muda banget nih Mas. Ya Allah, harusnya Hidayat yang ngasih nasihat ke Syam karena Syam yang terlambat untuk berpikir ke sana. Beliau Masya Allah masih umur 19 tahun sudah berpikir jauh sekali ke depannya untuk menghindari zina dan segala macam. Tapi tabe ini Mas Rahmat, Dain Rahmat, mungkin Ya. ada sesuatu yang membuat bapak ta, teta atau ummi ta belum percaya begitu. Jadi kita yang harusnya buktikan diri tak sama orang tua tak. Kita yang harus membuktikan diri ke hadapan orang tua. Seandainya mungkin ada yang dilihat dari orang tua, wah ini anak sudah bisa kayaknya
berumah tangga ini kalau sudah begini kan, pasti orang tua tidak lagi yang namanya menghalangi, justru mereka yang langsung mendorong atau memberikan motivasi, udah nikah aja nak, udah nikah aja nak. Jadi sebenarnya permasalahannya ada di diri kita, apa sebenarnya yang membuat orang tua kita ragu. Cari itu, apa yang membuat orang tua kita ragu, kalau sudah ketemu insya Allah kita cari solusinya. Oh ternyata orang tua aku ragu karena untuk kuliah saja saya masih minta uang sama mereka. Nah, coba-coba kuliah 1 tahun tidak pernah minta uang sama mereka. Mungkin orang tua bilang, cukup mi itu uangmu nak, cukup mi uangmu, cukup untuk dirimu sendiri. Sudah cukup ini bapak, jangankan sendiri, untuk nafkahi saja anaknya orang ini saya sudah sanggup. Jadi begitu memang laki-laki tuh. Ya, Oke, itu dari Ustaz Syam ya. Nah. Ini coba kita minta pendapat nih dari orang yang senior juga nih. Pada saat itu menikah umur 30 lebih. Ya, 35 ya. 34, ya Allah tambahin lagi 1 tahun. Ya kan 19 tahun kalau mau menuju 34 kan perbedaannya masih jauh gitu Oh, 2 loh. kali lipat itu. Nah, makanya coba gimana pendapat Ustaz Maulana, silakan Baik, nasihatnya. terima kasih banyak Rahmat Hidayat yang memberikan buat semua yang nonton ini bisa jadi masukan. Tadi saya tertarik kalau tadi Sasam sudah membeberkan tentang itu dan sebagainya, kesanggupan. Kalau saya gini, gimana caranya menangani supaya tidak melakukan dosa, maksiat? Solusinya Anda tidak tahan, yang pertama adalah berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa, insya Allah aman itu. Sibukkan dengan berdoa karena tema kita juga doa. Yang kedua, lakukan yakni berpuasa kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa menikah, tidak bisa tahan nafsumu, menikahlah. Kalau tidak sanggup menikah karena tidak ada kemampuan, ya berpuasalah. Berpuasa. Dan yang ketiga, supaya bisa meninggalkan yang namanya dosa-dosa itu, awalilah dengan meninggalkan dosa-dosa kecil. Karena banyak orang juga memandang remeh dosa kecil. Makanya la taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Betul. Yang dekat-dekat aja, jangan pacaran. Iya. Terakhir saya mau tanya lagi. Tidak dia lakukan pacaran lah. Saya mau tanya terakhir, Mas Hidayat sudah punya uang sendiri belum? Ya, kalau penghasilan sudah ada sih tapi Sudah ada? masih belum. Belum? Ya, Belum punya Sudah. penghasilan sendiri? Belum tetap? sudah Gimana? sudah ada. Alhamdulillah. Oh sudah ada, wah hebat punya penghasilan dia, Pantesan makanya sudah berani. berani. Nanti buktikan lagi sama orang tua kalau memang Anda memang layak untuk menikah. Saya juga menikah muda, umur 22 tahun saya menikah. Ya Mas, nanti silakan coba dibuktikan kepada orang tua, insya Allah. Tadi pesan-pesan dari guru-guru kita. Pantesan, Iya. pantesan Saya gongnya. iya. Ya, makasih banyak Mas Hidayat curhatannya. Makasih Mudah-mudahan banyak Mas bermanfaat. Hidayat. Masya Allah. Salam-salam sama keluarga kita semua di sana nah. Ya, Assalamualaikum. Iya. Ya Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita di tema kita pagi hari ini. Dan insya Allah nanti di segmen 4 kita ada segmen baru nih ya. Buat jamaah yang di rumah yang sudah mengikuti sudah tahu nih. Segmennya adalah Ensiklopedia Islam. Nah penasaran kira-kira hari ini apa yang dibahas oleh guru kita Ustadz Syam? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.